Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab Tafsir Al-Munir atau Tafsir Marah Labid. Kita masuk pada ayat yang ke-213 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an ila an qala kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu dahulunya satu umat, qa'imatan 'alal haqqi, yang berdiri menegakkan, yang berdiri di atas kebenaran. Tsummakhtalafu, kemudian mereka berselisih, bisababil hasadi, dengan sebab dengki, hasad, wattanazu'i fi talabid dunya, dan mereka berselisih dengan sebab memperebutkan ataupun bersaing dalam mencari dunia. Fa innan nasa wa huwa Adam wa auladuhu minadh-dhukuri wal inathi kanu ummatan wahidatan 'alal haqqi tsumma ikhtalafu ba'da dzalik. Maka sesungguhnya manusia, yaitu Adam dan keturunannya dari kalangan lelaki dan wanita, dahulu mereka adalah umat yang satu di atas kebenaran. Semuanya berdiri di atas kebenaran. Tsumma ikhtalafu ba'da dzalik, kemudian mereka berselisih setelah itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini Allah mengatakan kepada kita bahwa manusia keseluruhannya dari zaman Nabi Adam dan juga anak-anaknya sesungguhnya satu ummah. Ummah dalam Quran maknanya banyak, ya. Ada yang bermakna millah, ada yang bermakna jamaah, ada yang bermakna imam, ya. Ada beberapa makna daripada ummah. Tetapi yang dimaksudkan dengan ummah di sini adalah millah. Manusia pada asalnya dahulu berada pada satu millah, satu ajaran, satu usul, ya. Kemudian mereka berselisih, berbeda-beda. Sebabnya disebutkan secara jelas dalam kitab ini, bisa babil hasadi, dengan sebab hasad atau dengki. Ini kemudian yang menyebabkan manusia berpecah, berbeda pandangan ataupun berselisih. Kita lihat saja yang paling awal, ya, dari sejarah manusia, yaitu anaknya Nabi Allah Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Allah menyuruh Nabi untuk menceritakan kisah tentang anak-anaknya Nabi Adam yang benar terjadi itu. Ketika keduanya disuruh untuk berkorban, Allah terima salah satunya dan Allah tolak yang lainnya. Singkat cerita, itulah peristiwa di mana terjadinya pertama kali perselisihan, dan penyebabnya secara jelas kita bisa mendengar dari guru-guru kita ataupun kita baca dalam Quran
penyebabnya satu, apa itu? Hasad, dengki. Apa sih dengki? Dengki adalah perasaan di mana kita tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dan kita menginginkan nikmat itu hilang daripada dia ataupun berpindah kepada kita. Itu hasad. Kalau bicaranya konteks Nabi Adam, yaitu anak-anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, Qabil ini tidak menerima ketentuan kalau Habil mendapatkan saudara kandungnya, yaitu Iklimah, yang secara fisik lebih menarik daripada apa yang dijodohkan kepada Qabil yang namanya Labuda. Fisiknya lebih menarik Iklimah, maka dia tidak suka Habil mendapatkan nikmat itu. Itu namanya hasad. Dan Habil diinginkan oleh Qabil ini untuk mati saja. Nah, itu dia, itu hasad. Inilah sejarah yang terukir dalam perjalanan anak Nabi Adam, bahwa perselisihan pertama itu terjadi penyebabnya adalah hasad. Ya. Kemudian berkembang ke sini semakin banyak buktinya bahwa hasad yang menyebabkan manusia berselisih. Ya, berselisih. Sebab yang kedua, wattanazu' fi talabil ilm, bersaing dalam mencari dunia, ya, bersaing dalam mencari dunia. Ini yang menyebabkan seseorang itu berselisih atau berpecah. Ya, kalau dalam hal mencari dunia ini biasanya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Kalau tukang nasi uduk biasanya saingannya semua tukang nasi uduk. Kang ojek saingannya sama tukang ojek. Tukang urut saingannya tukang urut. Ustadz saingannya ustadz. Ya, gara-gara mimpin tahlil doang jadi berantem itu banyak. Lah kan dia kan RT gua itu. Di wilayah gua kenapa dia yang mimpin tahlil? Jawab. Ketika itu dijadikan mata pencaharian, akhirnya jadi sumber perselisihan. Banyak kayak gitu ya. Imam Tarawih nih bentar lagi nih, bulan Ramadan. Ya, kok gue nggak dipakai sih? Ya. Kan gue jamaah situ, kenapa orang lain yang harus jadi imam gitu? Itu sering terjadi tuh di mana-mana masjid, bukan di masjid sini, sono di kampung saya. Ya, jadi sebabnya itu wattanazu' fi talabid dunia. Kalau motifnya adalah nyari dunia, gampang berselisihnya, gitu. Tetapi kalau nyarinya akhirat, tujuannya sama, kita nggak akan pernah berselisih. Misalkan ada majelis satu, majelis yang lain ada juga, ya. Masing-masing majelis itu kan ada muridnya yang ngaji. Yang di sini banyak muridnya, yang sana sedikit. Yang sedikit ngomong macam-macam. Kenapa sih pakai bikin majelis segala gitu ya? Kan gue duluan yang ngajar. Nah, gara-gara itu jadi berantem. Karena apa? Karena mereka mencari dunia. Ada kebanggaan ketika yang ngaji banyak, ataupun ada kesedihan ketika yang ngaji sedikit, gitu ya. Anak baru kemarin ngajar lagi, kan duluan gua hidupnya, tungguin kayak sampai gua mati baru ngajar gitu. Ya, nah ini banyak terjadi begitu. Kalau tujuannya satu, kita ngajar ngapain sih? Kita ngajar itu tujuannya supaya orang kenal dengan Tuhan, betul cara beragamanya, betul cara beribadahnya, itu tujuan.
Kalau masing-masing majelis tujuannya sama, harusnya kalau ada majelis yang lain kita bersyukur. Kenapa? Ada orang yang meringankan tugas kita. Karena tugas memperbaiki keadaan umat itu tugas yang cukup berat sebetulnya. Tidak cukup dengan seorang dua orang, perlu kerja secara ijtimai, secara bersama-sama. Ya. Makanya kalau ada pimpinan majelis pakai marah-marah gara-gara orang bikin majelis yang lain, niatnya udah nggak benar itu. Niatnya udah nggak benar. Tolabud dunia, mencari dunia. Bisa materi, bisa pengikut, murid dan sebagainya, pengaruh, pujian dan sebagainya. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat itu. Karena itu yang menjadi sumber perpecahan, ya, sumber perpecahan, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kemudian fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina bil jannati liman amana billah. Kemudian Allah mengutus, ya, betul ya. Kemudian Allah mengutus para nabinya sebagai pemberi kabar gembira bil jannati, dengan surga, liman amana billah, bagi orang yang beriman kepada Allah, wa munzirin, dan tugas nabi ini adalah memberikan kabar peringatan, binari, dengan neraka jahanam, liman lam yu'min billah, bagi orang yang tidak beriman dengan Allah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, dan diturunkan bersama mereka yaitu Alkitab yang mengandungi kebenaran, liyahkuma bainan nas, untuk memberikan keputusan di antara manusia, fi makhtalafu fi, tentang perkara yang mereka perselisihkan, ay liyahkumal kitabu fil haqqil ladzi ikhtalafan nas fi dzalikal haqq, yakni kitab itu adalah untuk memberikan keputusan dalam urusan kebenaran yang manusia memperselisihkannya itu. Fal kitabu hakimun wal mukhtalaf fih, dan Alkitab itu, yakni kitab yang Allah turunkan, adalah hakim atau yang memutuskan, wal mukhtalaf fih, dan yang diperselisihkan padanya, wa huwal haqqu, dan adapun kebenaran, mahkumun alaih, adalah yang dihukumkan atasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia, yakni Alkitab. Tujuan Alkitab ini diturunkan adalah untuk memberikan keputusan terhadap kebenaran yang diperselisihkan, ya, kebenaran yang diperselisihkan. Kitabnya itu sebagai hakim yang memutuskan, kebenaran yang diperselisihkan itu sebagai mahkum alaih, yang diberikan keputusan hukum, ya. Nah, itu maksudnya. Wa makhtalafa fihi ayil al-haq alladhi mana nih? Wa makhtalafa fihi, dan apa-apa yang diperselisihkan itu, wa makhtalafa fihi, dan yang berselisih itu, ayil al-haq, yakni dalam kebenaran itu, illalladzina utuhu, melainkan
adalah orang-orang yang telah diberikan kepadanya, ai u'tul kitaba, yang telah diberikan kitab. Ma'annal maksuda min inzalil kitabi an la yakhtalifu wa an yarfa'ul munaza'ata fid din, yakni orang-orang yang telah diberikan kitab, dan maksudnya adalah penurunan kitab itu adalah agar mereka tidak lagi berselisih dan terangkatlah perselisihan di antara mereka, persengketaan di antara mereka dalam urusan agamanya. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah bukti-bukti yang nyata telah sampai kepada mereka. Ai ad-dalailal aqliyata allati nasabahallahu ta'ala ala isbatil usulil lati la yumkinul qawlu bin nubuwah, yakni dalil-dalil akli yang Allah telah canangkan atas menetapkan usul atau pokok-pokok yang tidak mungkin diucapkan dengan kenabian, illa ba'da thubutiha, melainkan setelah ditetapkannya, baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka, ai hasadan minhum, atau yakni dengan sebab hasad di antara mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sedikit saya ingin jelaskan, memperjelas apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Nawawi. Kata beliau, wa famakhtalafa mana tadi? Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan wa adwa. Dan yang berselisih itu hanyalah orang-orang yang telah diberikan kitab setelah bukti-bukti yang nyata telah sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang menyebabkan orang-orang itu berselisih adalah sebetulnya bukan karena tidak ada kitab. Kitab telah diturunkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mengikuti apa yang telah Allah sebutkan dalam kitab tersebut. Apa penyebabnya? Baghyan wa adwa, karena disebabkan kedengkian mereka itu, ataupun baghyan bainahum, kedengkian di antara mereka, itu sebabnya. Kalau kita lihat sejarah, memang yang banyak membuat perselisihan itu bukan orang yang tidak diturunkan kitab, tetapi mereka yang telah Allah berikan kitab, kemudian mereka malah mempertikaikan itu. Ya, kalau kita lihat rentetan surah daripada Al-Baqarah ini, ayat daripada surah Al-Baqarah ini, kan ini kisahnya masih nyambung tentang siapa? Tentang orang-orang Yahudi, kan? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka dianggap sebagai ahlul kitab. Mereka dianggap sebagai ahlul kitab. Mereka orang-orang yang memiliki kitab. Taurat turun kepada Bani Israel. Kemudian Injil juga turun kepada Bani Israel. Ketika Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad telah dilahirkan, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau mengikuti, bahkan mereka semakin menjauhkan dirinya dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah. Padahal Al-Quran itu berfungsi sebagai hakim. Wa makhtalafa fihi illa alladziina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Allah turunkan bersama mereka itu nabi-nabi, dan bersama mereka ada kitab yang fungsi kitab itu adalah memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Ya, maka sebetulnya
kalau sudah ada kitab yang menjadi hakim, mereka harus mengikuti ketentuan itu. Makanya ketika orang sudah mendapatkan petunjuk kemudian mereka ingkar, maka ancaman yang akan diberikan kepada mereka itu lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat dibanding orang-orang yang tidak diberikan kitab. Di dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Coba lihat, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam surah itu, siapa dulu yang disebutkan? Dan di kalangan orang-orang kafir, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kenapa ahlil kitab disebut pertama kali? Karena mereka ini adalah orang yang sudah dapat petunjuk, tapi mereka malah menyelisihi petunjuk itu. Maka disebutkan pertama kali karena kekufurannya melebihi orang-orang kafir. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Begitu. Makanya Allah memperingatkan orang-orang yang telah diberikan kitab kemudian mereka tidak mau mengikuti apa yang Allah telah putuskan dalam kitab tersebut. Ya, penyebabnya satu, cuma bagian bainahum, dengki terhadap mereka, ya, dengki daripada kalangan mereka sendiri. Saya sudah sering cerita, ketika Nabi Muhammad itu berasal daripada bangsa Arab, orang-orang daripada Bani Israel, mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad bukan karena tidak mengetahuinya, tetapi karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad. Ya, karena kedengkian itulah mereka kemudian nggak mau mengikuti. Dengki itu apa tadi? Tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Kata mereka, kok dari bangsa Arab yang jadi nabi, kok bukan kita, gitu. Kenapa dari bangsa Arab bukan daripada Bani Israel? Padahal sejarah sebelum Nabi Muhammad itu paling banyak nabi daripada kalangan Bani Israel. Hampir kebanyakannya itu Bani Israel tuh, hampir kebanyakannya. Kemudian mereka mengharapkan nabi akhir zaman juga dari bangsa mereka, tapi ternyata tidak. Tetapi Allah utuskan daripada bangsa Arab. Mereka nggak mau. Nah, sebabnya satu, cuma apa tuh? Dengki. Ya, hati-hati dengan dengki nih. Dengki inilah yang menyebabkan orang tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengki ini menyebabkan Allah enggan memberikan hidayah kepada seseorang, nggak akan diberikan hidayah. Lihat orang-orang yang dengki, tidak ada yang Allah berikan hidayah, ya. Tapi kalau tidak ada kedengkian, maka akan mudah mendapatkan hidayah. Saya berikan contoh, Pak. Saya pernah cerita ataupun tidak, saya lupa. Kalaupun sudah, saya ulang lagi sebagai satu penguat, ya. Abu Sofyan itu kan dulunya musuh beratnya Nabi, kan? Abu Sofyan, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya, itu semuanya musuh ketatnya Nabi. Tapi dia akhirnya masuk Islam dan bagus Islamnya. Kenapa bisa begitu? Karena Abu Sofyan tidak ada rasa dengki kepada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Buktinya, sewaktu Abu Sofyan datang berdagang ke negeri Syam, di Syam waktu itu yang berkuasa adalah Kaisar Romawi yang waktu itu namanya
Heraklius, atau kita kenalnya dengan Hercules, Heraklius. Ditanya tuh sama orang-orang yang datang dari Mekah, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang ngaku sebagai nabi nih? Kemudian ngakulah Abu Sufyan, saya yang paling dekat nasabnya dengan orang yang kamu maksud. Ditanya, saya ingin tanya tentang ini orang, apakah dia ini seorang yang pendusta, tukang bohong? Kata Abu Sufyan apa? Dengan jujur dia berkata, dia bukan pembohong, tidak pernah kami dapati dia bohong. Apakah dulu bapaknya adalah raja? Kata Abu Sufyan, bukan, ayahnya bukan raja. Yang mengikuti dia orang-orang kaya atau orang-orang susah? Kata Abu Sufyan, yang mengikuti orang ini Muhammad kebanyakannya adalah orang susah, orang miskin. Panjang ceritanya. Jadi kesimpulannya, ketika ditanya kepada Abu Sufyan, waktu itu masih jadi musuhnya, apakah orang ini tukang bohong? Abu Sufyan menjawab dengan jujur, dia bukan tukang bohong. Coba, kalau orang dengki nggak mungkin ngomong begitu, Pak. Kalau orang dengki nggak mungkin ngomong begitu. Orang dengki akan ngomong, tuh orang pinter-pinter aja, tuan raja ngomong ngaku sebagai nabi, nggak usah didengerin gitu ya. Tapi Abu Sufyan tidak ngomong begitu, dia jujur dengan ucapannya. Akhirnya ketika Fathu Mekah, Allah berikan hidayah itu kepada Abu Sufyan, ya, dengan cerita yang melatar belakanginya. Itu sebabnya dapat hidayah. Bandingkan dengan Abu Jahal. Abu Jahal, dia pernah ditanya juga oleh temannya. Kata temannya, menurut ente Muhammad ini benar apa tidak? Bohong apa jujur? Abu Jahal ngomongnya sama dengan Abu Sufyan. Mah anta takallam anna Muhammadan kadzdzab. Jangan ngomong, ente jangan ngomong kalau Muhammad tukang bohong. Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Kata temannya, kalau Muhammad jujur, kenapa ente nggak mau ngikutin? Gitu ya. Kalau Muhammad jujur, kenapa ente nggak mau ngikutin? Kemudian dijawab oleh Abu Jahal, saya daripada Bani Abdisyams, sedangkan Muhammad daripada Bani Hashim. Kepemimpinan Quraisy itu ada di tangan Bani Hashim. Kunci Ka'bah yang pegang itu Bani Hashim. Waktu itu kan dipegang oleh kakek Nabi yang namanya Syaibah, ya, Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus Saniyah, Allah disebut dalam Barzanji kan. Syaibah itu kakek Nabi, lebih dikenal dengan namanya Abdul Muttalib. Kunci Ka'bah dipegang oleh Bani Hashim. Kalau kenabian dipegang juga oleh Bani Hashim, lalu bagian saya dapat apa gitu. Nah, ini namanya ada dengki dalam hatinya. Dia nggak suka Bani Hashim itu mendapatkan kemuliaan. Dia kepingin kaubilahnya yang mendapatkan kemuliaan itu. Dengan sebab kedengkian, Abu Jahal sampai mati nggak dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hati-hati jamaah. Hidayah ini menyebabkan orang sukar mendapatkan dengki ini menyebabkan orang sukar untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, makanya jangan pernah punya sifat dengki. Kalau orang lain dapat nikmat, biarkan itu sudah menjadi ketentuan Allah.
Kalau kita tidak suka orang tersebut dapat nikmat, berarti kita sedang mempertikaikan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dianggap orang yang tidak terima dengan qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu berbahaya sekali. Ya, baik. Kemudian seterusnya. Innad dalaila imma sam'iyatan wa imma aqliyatan. Sesungguhnya dalil-dalil itu ada yang sifatnya sam'iyah, ada yang sifatnya aqliyah. Sifat dalil sam'iyat ini adalah dalil-dalil yang kita hanya bisa dengar. Kita cuma bisa dengar, baik itu melalui nabi ataupun daripada kitab yang diturunkan. Itu namanya dalil sam'iyat. Kita tahu Allah itu maha kuasa, maha berkehendak, maha segala-galanya. Dari mana kita tahu? Dari Quran yang kita baca, maka itu disebut dalil sam'iyat. Ya. Satu lagi dalil adalah dalil aqliyah, dalil yang sifatnya akal, logika. Ya. Amma sam'iyatu, adapun dalil sam'iyah ini faqad hasalat bi'ita'il kitabi. Adapun dalil sam'iyat ini dapat dihasilkan dengan diturunkannya kitab. Wa ammal aqliyatu, adapun dalil aqliyah qad hasalat bil bayyinatil mutaqaddimati ala ita'il kitabi. Dia dapat dihasilkan dengan bukti-bukti yang mendahului daripada kedatangan kitab itu. Dalil aqli biasanya lebih dulu daripada dalil sam'iyat. Contohnya, dalil tentang penciptaan alam semesta ini lebih dulu alamnya terjadi, baru kemudian Rasul dan kitab diturunkan setelahnya. Dia mendahului dalil sam'iyat. Ya. Fa ba'da dzalika lam yabqa fil uduli 'alal 'anil haqqi illatun. Maka setelah demikian itu tidak boleh ada penyimpangan daripada kebenaran, tidak boleh ada alasan penyimpangan daripada kebenaran kalau sudah ada dalil yang datang kepadanya. Falau hasalal udulu lam yakun dzalika illa bihasabil hasadi wal hirsi ala talabid dunya. Maka seandainya terjadi juga penyimpangan itu, tidaklah itu terjadi melainkan dengan disebabkan hasad dan juga kerakusan dalam perkara mencari dunia. Ya, dalilnya sudah jelas, baik sam'iyat atau aqliyat, kemudian masih ada orang yang berselisih, berbeda pandangan dengan apa yang Allah telah putuskan dalam kitab, maka penyebabnya cuma ada dua, yaitu bisa disebabkan hasadnya atau disebabkan kerakusannya terhadap dunia. Ya. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan itu. Biiznihi, dengan kehendaknya, dengan izinnya. Ai fahadallahu alladhina amanu lil haqqi. Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap kebenaran. Alladzi ikhtalafa fihi, yang diperselisihkan itu. Man ikhtalafa bi ilmihi wa iradatihi wa bi karamatihi. Orang-orang yang berselisih dengan ilmunya, dengan kehendaknya dan kemuliaannya. Jadi orang-orang yang berselisih dengan didasari oleh ilmu, dengan kehendak dan kemuliaan, mereka akan dapatkan hidayah Allah. Qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, ikhtalafu fil kiblati, mereka berselisih tentang perkara kiblat. Fasolatil yahudu ila baitul maqdis, orang-orang Yahudi salat mengarah kepada Baitul Maqdis. Wan nasara ilal masyriq, orang Nasrani mengarahkan ke arah masyriq, ke arah timur. Fahadanallahu lil Ka'bah, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menghadap kepada Ka'bah. Contoh satu Pak ya, di antara perkara yang diperselisihkan
Di antara orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi diberikan kitab, Nasrani diberikan kitab, orang Islam diberikan kitab. Mereka ini tiga agama samawi berselisih tentang masalah apa? Masalah kiblat. Perselisihan ini Allah putuskan dengan diturunkannya ayat, disuruhnya orang-orang manusia-manusia untuk mengarahkan kepada kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah sudah putuskan, nggak usah berantem, nih diputusin, arahkan sekarang ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi nggak mau ngikut, mereka tetap mengarahkan kepada Baitul Maqdis. Orang Nasrani nggak mau ngikut, mereka tetap arahkan kemana? Ke timur. Orang Islam mengikuti hidayah Allah, mereka menghadapkan ke arah Ka'bah. Contoh ya, Allah memberikan hidayah bagi orang-orang yang mengikuti kehendak Allah, keputusan Allah dalam Quran. Waqtalafu fis siyam, mereka berselisih tentang puasa. Fahadanallahu li syahri Ramadan, maka Allah memberikan hidayah untuk kita puasa pada bulan Ramadan. Waqtalafu fi Ibrahim, mereka berselisih tentang status Nabi Ibrahim. Faqalat ya al-yahud, orang Yahudi berkata, kana Yahudiyan, Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Wa qalatin Nasara, orang Nasrani berkata, kana Nasraniyan, Ibrahim itu Nasrani. Faqulna innahu kana hanifan muslima, kita berkata bahwasanya Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, yang cenderung kepada kebenaran, muslima, yang berserah diri kepada Allah, muslim. Waqtalafu fi Isa, dan mereka berselisih tentang Isa. Fal yahudu farratu haitsu ankara nubuwatahu wa risalatah. Orang Yahudi mereka tidak menerimanya, artinya mereka berkeras terhadap Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka mengingkari kenabiannya dan kerasulannya. Wan nasara afratu haitsu ja'aluhu ilaha. Sedangkan orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa, mereka jadikan Isa sebagai Tuhan. Wa qulna qaulan adla, sedangkan kita mengatakan perkataan yang adil, wa huwa annahu abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ay tariqin haqqin la yadillu salikahu, la yadillu salikuhu, yakni jalan yang benar yang orang yang menempuhnya tidak akan pernah tersesat. Wa yuqalu, dan dikatakan, wallahu yuthabbitu may yasha ala dinin qa'imin yurdih. Allah menetapkan orang yang Dia kehendaki di atas agama yang lurus ini, yaitu orang-orang yang Dia ridhoi. Di akhir ayat ini menjadi statement yang menggembirakan kita. Kenapa? Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Orang yang mengikuti Quran, dia berada pada jalan itu, dan kita sudah berada pada jalan ini. Tetapi harus ingat, hidayah ini bisa berubah dan hilang daripada kita. Hidayah kita tetap dalam agama ini bisa hilang dan lenyap daripada diri kita. Maka dari itu kita dituntut untuk meminta senantiasa kepada Allah. Dalam surah Fatihah yang kita baca, apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Sama enggak? Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Siratim mustaqim ini sesuatu yang mahal dan hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa orang yang dikehendaki? Orang yang dikehendaki adalah orang-orang yang Allah berikan taufik untuk senantiasa mengucapkan permohonan yang mahal itu. Ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau kita masih diberikan hidayah, taufik oleh Allah, masih dapat mengerjakan sholat 5 waktu,
sesungguhnya Allah masih menginginkan kita berada di jalan yang lurus itu. Satu nikmat yang besar. Tidak perlu kita iri kepada orang-orang yang punya banyak harta, tapi irilah orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah salat 5 waktu tanpa dia tinggal. Satu nikmat yang besar. Nggak akan pernah tersesat ketika orang masih salat 5 waktu, nggak akan pernah tersesat. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung lagi minggu yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍi 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.